kan Pak, para ikhwah? Huququl adamiyyin la tukaffar bil a'malis salihah. Ini kaidah, hati-hati, pegang baik-baik. Hak antar sesama manusia tidak akan bisa dihapuskan dosanya. Hak antar sesama manusia tidak akan bisa dihapuskan dosanya dengan amal saleh. Saya jelaskan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillah haitsuma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan lihat, perhatikan, ikutilah dosa dengan amal saleh, maka amal saleh ini akan menghapuskan dosa. Kaedahnya umum seperti itu, tetapi terdapat pengecualian. Kalau dosanya ini berkaitan dengan hak manusia, Anda berhutang belum bayar, Anda berghibah belum minta halal, Anda menggunjing belum minta halal, Anda mengadu domba, melakukan kerusakan di tengah keluarganya belum minta halal, maka ini tidak bisa dihapuskan dengan apa? Amal saleh. Coba perhatikan hadis Rasulullah SAW bersabda, yughfaru lisyahid kulla dzambin illa ad-dain. Setiap orang yang mati syahid akan diampuni dosanya kecuali hutang. Kenapa? Seluruh dosa diampuni. Orang yang mati syahid, keistimewaan orang yang mati syahid. Kenapa? Karena itu hak antara sesama manusia. Lihat hadis Rasul riwayat Bukhari, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm." Barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaklah dia minta halal sekarang di dunia, qabla an la yakuna dinar wala dirham. Sebelum nanti di akhirat tidak ada emas, tidak ada perak untuk membayarnya. Bayarnya dengan apa di akhirat, Pak? Dengan amalnya. Dan ingat, Allah tidak akan menzalimi sedikit pun. Sedikit pun. Anda kalau perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi sedikit pun. Di antaranya surah An-Nisa surat keempat ayat 124. Wala yuzlamuna naqira. Dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah walau naqir. Naqir itu adalah, ya nanti akan saya sebutkan. Walau naqir. Naqir itu sesuatu yang kecil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kezaliman. Ya, ini juga menjadi pelipur lara bagi kita untuk senantiasa tenang saja kalau dihina orang. Ya, tenang saja kalau dilecehkan orang. Kenapa? Wala yuzlamuna fatila. Dan Allah tidak akan menzalimi orang-orang walaupun fatil. Para ikhwah, apa maksud dari nakir? Apa maksud dari fatil? Perhatikan baik-baik gambar berikut. Ya, perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya akan perlihatkan bagaimana gambar nakir dan fatil, sehingga orang yang pernah menzalimi manusia walaupun sedikit akan benar-benar minta maaf dan minta halal kepada manusia tersebut. Perhatikan baik-baik sekarang. Ini gambarnya. Nakir. Ini kurma. Kalau Anda lihat kurma, itu ada bijinya. Pada biji kurma ada perutnya. Ada sesuatu yang, nah itulah yang disebut nakir. Sekecil itu Allah akan mintai nanti pertanggungjawaban kepada manusia. Sekecil itu. Kemudian fatil. Fatil, kita lihat biji kurma, di tengah biji kurma ada belahan. Di belahan biji kurma itu ada serat. Serat itu disebut dengan fatil. Sekecil itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Jalla fi'ula. Sekecil itu. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka dihina itu adalah hikmah dari Allah. Amalan mereka terputus dengan wafatnya mereka, tetapi pahala mereka terus menerus dengan aliran pahala dari orang-orang yang menghina mereka.
Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita. Jangan sampai berurusan dengan manusia. Dengan hak-hak manusia. Hartanya, kemudian kehormatannya, jangan sampai. Kalau kita berurusan dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Di dalam bacaan ketika Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Allah itu Maha Pemaaf. Ya, Maha Pemberi ampun. Tapi kalau urusan dengan manusia, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Dan tidak akan ada maaf nanti di hari kiamat. Orang selembut apapun, kalau seandainya urusan nanti di akhirat tidak ada maaf di hari kiamat. Kenapa? Karena semuanya ingin selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya ulangi, semua apapun kezaliman terhadap makhluk akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka hati-hati. Makanya Rasulullah SAW bersabda tentang darah. Kata Rasulullah SAW, la yazalu rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Masih saja seseorang di dalam kelapangan dalam agamanya. Dia mempunyai modal besar untuk selamat di akhirat selama dia belum kena darah yang haram. Selama dia belum membunuh, selama dia belum memprovokasi orang untuk membunuh. Kenapa? Karena darah berkaitan dengan hak manusia. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ala. Ya, maka minta halal sekarang. Yang pernah bermusuhan, yang pernah menggunjing, yang pernah menggibah, yang pernah mengadu domba, yang pernah melakukan kesyirikan untuk merusak, melakukan kesihiran untuk merusak keluarga orang, minta halal. Sebelum nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, tuqadu lisyatil jamhah minasyatil qurana. Sampai kambing akan didatangkan. Kambing yang tanduknya patah karena ditanduk oleh kambing yang lain, akan didatangkan dua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kambing, apalagi manusia.